Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan bisnis saya, yaitu kerupuk yang berbahan dasar nasi. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani Manurung dengan NIM 2019008060 dari kelas manajemen 6A2. Baiklah, langsung saja untuk proses produksi dari kerupuk nasi. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan, yang pertama ada nasi putih, yang kedua tepung tapioka, yang ketiga ketumbar, yang keempat bawang putih, dan yang terakhir ada penyedap rasa. Baik, selanjutnya masuk ke cara pembuatan. Langkah pertama yang kita perlukan adalah merendam nasi kurang lebih 1-2 jam, lalu saring dan buang airnya. Langkah yang kedua, haluskan nasi yang telah disaring, tambahkan bumbu halus, haluskan kembali hingga tercampur rata. Bisa menggunakan food processor atau blender supaya hasilnya halus. Langkah yang ketiga, campur adonan nasi yang sudah berbumbu dengan tepung tapioka sampai bisa dibentuk gulungan. Lalu kukus menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan atau bisa juga direbus. Langkah yang keempat, jika sudah matang, keluarkan dari kukusan dan biarkan dingin. Lalu masukkan ke kulkas atau freezer selama semalaman supaya mudah dipotong-potong. Langkah yang kelima, potong tipis adonan yang sudah diinapkan semalaman di kulkas, kemudian letakkan di tampah atau nampan dan tidak boleh ditumpuk. Lalu dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 3-4 hari hingga benar-benar kering. Langkah yang keenam, kita goreng kerupuk yang sudah kering dengan minyak panas, kemudian bolak-balik sampai matang semua sisi. Dijamin renyah dan mengembang. Baiklah, berikut adalah sampel dari kerupuk yang telah dijemur kurang lebih 3-4 hari dan juga kerupuk yang telah digoreng setelah dijemur. Selanjutnya memasuki aspek pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan rumus 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama ada produk. Produk yang saya jual berupa kerupuk nasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar dan dapat dikonsumsi setiap hari. Selain itu, kerupuk ini juga bisa dikonsumsi oleh kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua ada price. Kerupuk nasi ini dapat dikonsumsi dari kalangan anak-anak hingga dewasa, sehingga perlu memperhatikan beberapa aspek untuk dapat menjual produk ini. Nah, dengan ditetapkan harga seperti kerupuk pada umumnya, yaitu sebesar Rp1.000, namun dengan tidak mengurangi kualitas produk itu sendiri, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan konsumen. Yang ketiga ada place. Kerupuk nasi ini dijual di warung, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukannya, yang beralamatkan di Mentawa Ulu, RT 14 RW 6, Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Dan yang terakhir ada promotion. Untuk promosi produk ini menggunakan strategi door to door atau bisa disebut personal selling. Door to door marketing adalah sebuah upaya pemasaran dan promosi sebuah produk atau jasa yang langsung menuju kepada calon pembeli atau calon konsumen. Berikutnya aspek keuangan. Untuk modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah modal yang dikeluarkan secara pribadi oleh produsen. Untuk arus kas sederhana selama 1 kali produksi, penjualan tunai sebesar Rp85.000, pembayaran untuk beban penjualan sebesar Rp57.000. Untuk arus kas bersih dan juga saldo kas sebesar Rp28.000. Kemudian untuk BIP-nya atau break even point-nya, biaya yang digunakan untuk 1 kali produksi yaitu beras Rp6.000, tepung tapioka Rp15.000, bawang putih Rp3.000, ketumbar Rp1.000, minyak goreng Rp17.000, plastik Rp5.000, dan juga bensin Rp10.000. Untuk total biaya produksinya sebesar Rp57.000. Kemudian total biaya yang dikeluarkan 1 kali produksi sebesar Rp57.000, yang kemudian ditambah dengan laba yang diinginkan 50% dikali dengan Rp57.000 sama dengan Rp28.500. Nah, untuk total biaya yang dikeluarkan selama 1 kali produksi itu sebesar Rp85.500. Kemudian unit yang dihasilkan dalam 1 kali produksi
sebanyak 85 bungkus. Nah, agar modal kembali, maka dalam satu kali produksi harga unit produk 85.500 dibagi dengan 85 bungkus yang hasilnya adalah 1.008 yang kemudian dibulatkan menjadi 1.000 per bungkus. Untuk proyeksi laba sekali produksi, laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal awal, yang artinya 85 bungkus dikali dengan 1.000 dikurang Rp57.000. Untuk laba proyeksi sekali produksi adalah Rp28.000. Kemudian untuk laba dalam 3 minggunya, Rp28.000 dikali dengan 3 sama dengan Rp84.000. Selanjutnya memasuki aspek manajemen sumber daya manusia. Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan ini terdiri dari 1 orang pegawai untuk administrasi dan juga marketing, 2 orang bertugas memasak dan juga menggoreng. Dikarenakan perusahaan ini terbilang masih kecil sehingga tidak begitu membutuhkan banyak karyawan. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan, diharapkan kedepannya dapat menambah karyawan yang perlu ditambah bekal keterampilan dengan membutuhkan kepelatihan-pelatihan. Nah, agar karyawan betah bekerja, kemudian diberi asuransi kesehatan biaya rawat jalan jika berobat, dan bantuan 50% biaya rawat inap jika opname di kelas 3. Sejak masuk, karyawan sudah menandatangani kontrak perjanjian yang berisi hak dan kewajiban termasuk sanksi pelanggaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan bisnis plan saya. Thank you for watching. Bye.